Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wani Palamai. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pendidikan agama Islam jenjang SMP dan MTS kelas 8 khususnya. Kali ini saya akan membahas materi tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Baiklah, jadi yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang makanan halal. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa makanan itu adalah sumber energi untuk manusia, untuk makhluk hidup ya. Jadi untuk mengonsumsi makanan sebagai sumber energi, kita harus memilih makanan yang baik untuk tubuh kita, makanan yang bisa dicerna oleh tubuh kita dengan baik. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai muslim terutama, harus memilih-milih makanan, terutama makanan yang halal. Jadi apa sih makanan halal itu? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang Islam, bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat. Yaitu syarat yang pertama, makanan itu harus halal, yang dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dan yang kedua, thayyib. Thayyib artinya baik, yang mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan saja, tapi harus halalan thayyiban. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria yang berikut ini. Yang pertama yaitu halal dari segi wujudnya, yang kedua halal dari segi cara mendapatkannya, dan yang ketiga halal dalam proses pengolahannya. Yang kedua yaitu makanan haram. Jadi apa makanan yang diharamkan oleh Allah? Makanan yang diharamkan oleh Allah adalah semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam firman-Nya, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ketiga yang artinya, diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang mati tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu perbuatan fasik. Jadi dalam ayat tersebut disebutkan makanan yang dinyatakan haram adalah yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, kemudian hewan yang mati tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Kemudian makanan yang diharamkan oleh Allah juga adalah semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau yang mendatangkan bahaya terhadap kesehatan tubuh, terhadap kesehatan jiwa, akal, moral, dan akidah. Kemudian makanan yang diharamkan oleh Allah juga adalah semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan. Kemudian makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Jadi itu adalah makanan-makanan yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang dibolehkan diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Adapun jenis-jenis minuman halal yaitu yang pertama tidak memabukkan, yang kedua tidak mendatangkan mudarat bagi manusia baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah, yang ketiga tidak najis, yang keempat didapatkan dengan cara yang halal. Jadi ini adalah minuman yang
boleh diminum berdasarkan hukum syariat Islam. Kemudian yang keempat, minuman haram. Minuman yang diharamkan oleh Allah yaitu yang pertama, minuman yang memabukkan. Yang kedua yaitu minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Dan yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak halal. Misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras. Yang kelima yaitu manfaat makanan dan minuman halal. Tentunya seorang yang membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memperoleh manfaat. Di antara lain, dia mendapatkan ridho Allah karena menaati perintah Allah dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kemudian dia memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Dan terjaga kesehatan karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan tubuh. Kemudian yang terakhir, akibat makanan dan minuman haram. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk bagi diri sendiri, bagi orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Di antara akibat buruk tersebut yaitu yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar, karena akibat buruk meminum minuman khamar diantaranya seperti menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis, menimbulkan beban mental, kemudian menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Kemudian makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Kemudian terakhir itu menghalangi mengingat Allah. Dalam firman Allah yang artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Quran Surah Al-Maidah ayat 91. Jadi itulah seluruh rangkaian materi yang bisa saya sampaikan, yaitu terkait dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.